Tapi Scott ada menarik juga, kita udah 2 gaming ngepilih Haaland ya. Ya itu, tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Kayaknya hidup berasa lebih lega gitu. Lebih lega tanpa Haaland. Iya. Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Orai, salam panah hijau. Oke Scott Onai, masuk ke berapa ini? Game Week 13. Game Week 13 ya. Di Game Week 12 kemarin Gimana nih? secara poin lumayan lah ya. bagus, cuman Lumayan lah ya. secara tim kesayangan saya kurang bagus. Aduh. Gimana nih penampilan MU dengan pelatih baru debutnya Scott? Kalau saya melihat sih dari segi taktikal gitu, Amorim ini secara IT cukup bagus, cuman nggak Bagus tahu ya? nih para pemain MU tuh secara adaptasi kurang atau emang kualitasnya kurang gitu. Itu sih. Ini yang agak membingungkan gitu. Kalau para manajer punya aset-aset MU gitu, kayaknya nggak rugi kalau emang strateginya seperti ini. Cuman ya nggak tahu aja sih. Kayak Garnacho, Bruno, Rashford juga kemarin itu, banyak peluang Scott. banyak peluang banget. Cuman nggak tahu nih belum nyampe, nggak tahu masih adaptasi. Mungkin adaptasi Scott ya. Iya. Berarti nanti menarik nih MU di bursa transfer Januari ya. Iya. Dia bakal ngambil siapa nih Ruben Amorim? Apakah ngambil Pogba lagi? Pogba sih. Lukaku. Lukaku top score gitu. Tapi selain MU banyak tim-tim yang meraih poin juga ya, kayak Betul. Arsenal clean sheet ya. Arsenal clean sheet. Ada Odegaard balik, Saka ya. Nah itu pembedanya emang Odegaard sih. Kayak Saka cetak gol ya kemarin ya. Saka cetak gol 1 gol lewat penetrasi yang luar biasa. Bagus. Gitu, bener. Yang Kayaknya- disayangkan juga kayaknya Chelsea ya. Iya sih Chelsea. Saya sih kita kan kemarin udah merekomendasikan Iya, Jackson ya. Jackson. Banyak yang nggak percaya dan underestimate. Makanya. Aneh emang. Parah. Silakan Palmer. Jackson bro. Jackson. Jackson. Palmer itu kemarin memang nggak rezekinya ya. Iya. Ada si Madueke. Terus selain Chelsea juga mungkin yang mengejutkan Haaland kembali flop lagi. Aduh, ini dia. 4-0 Spurs. Asli, ini kenapa ya? Kryptonite. Ada yang bilang Kryptonite-nya Kryptonite. City itu emang Spurs gitu. Tapi Iya, kita iya, nggak iya, kepikiran sih kemarin. Memang Sampai 4-0 nggak kepikiran sih. di kandang lagi. Di kandang lagi. 0-4 ini mah Iya, astagfirullahaladzim. Sampai kemarin si Haaland tuh harganya turun lagi kan, sekarang jadi Iya, 15,1, terus si 15,1. TSB-nya jadi 50%-an. Nah, Gila itu. sih. Dari Udah sih. 90% di awal ya. Udah sih gak usah mikir lagi, jual aja. Jual. Soalnya udah kalian yang belum jual Haaland ya, ketika kalian jual tuh merasa hidup ini berasa lebih lega gitu. Berasa lebih lega. Berasa lebih lega. Soalnya ada poin yang banyak banget yang bisa didapatkan itu. gitu. Apalagi kalau jual Haaland terus belinya Cunha gitu. Waduh. Sepertiganya itu mah, sepertiganya. Iya. Aduh, menarik juga. Terus Salah 2 gol. Nah, Cuman ini Salah. sayang kartu kuning. Nah, ini kalau tadi ada kalau gak salah postingannya Fortnite atau siapa gitu. Salah tuh di Premier League bikin 9 kartu kuning. 5-nya tuh gara-gara selebrasi. Selebrasinya buka baju lagi ya. Buka baju. Semuanya gaya-gaya selebrasi buka baju. Tapi nggak apa-apa lah, dimaafkan karena 2 gol. Dimaafkan karena 2 gol dari Salah. Nah, di game 13 ini ada match yang seru juga Scott. Big match City nih. lagi ya. City lawan Liverpool. Ya. Jadi ini lumayan pembuktian sih, ini kayaknya udah pasti pembantaian untuk City ya kayaknya. Ini kayaknya untuk kontainer si juara ya. Tapi agak anomali sih ya. Bisa aja nanti kemarin lawan Tottenham itu anomali nih. Jadi ketika lawan Liverpool lebih sengit lagi. Bisa gitu. jadi sih. Jadi perlu lebih hati-hati sih pilih aset Liverpool Jadi sama City. secara tidak langsung Scott Ubay harus tetap menyimpan Haaland gitu. Aduh, pertanyaan sulit ini. Ini tidak bisa dijawab oleh siapapun kayaknya ini. Ini benar-benar apa ya? Ya normal sih kalau ada orang yang udah nggak kuat nahan Haaland tiba-tiba jual juga itu wajar ya. Step yang wajar itu. Tapi ya kalau ada orang yang masih ragu untuk jual jadi tetap yakin juga itu juga wajar. Gak masalah gitu. juga ya. Gak masalah juga karena memang kalaupun nanti Haaland ternyata balik lagi ke performanya nih cetak banyak gol juga nanti bakal dapat keuntungan besar karena untuk dapat Haalandnya juga susah gitu. Susah ya. Gitu. Cuman kalau menurut saya sih
dengan harga segitu ya Haaland cetak 1 gol aja masih rugi menurut saya. Masih rugi ya, benar. Masih rugi gitu. Benar. Haaland tuh minimal 1 match 2 gol gitu. Ya, benar. Gitu ya. Minimal 2 digit lah ya untuk Haaland tuh minimal gitu. Betul. Karena dengan harga Haaland tuh bisa dapat dua forward mid price gitu kan, atau satu premium, satu Mid price-nya dapat. mid price-nya si back gitu. Jadi benar-benar bisa fleksibel gitu kalau jual Haaland. Tapi ya ketika Haaland-nya balik lagi performanya ya itu return-nya itu sih. Menarik sih ini. Jadi ya silahkan renungi aja lah masing-masing sesuai keyakinan. Makanya kalian mau ke mazhabnya always Captain Haaland atau mazhab melawan kemustahalan Melawan gitu. kemustahalan. Pilih Wah. aja udah gitu. Nah, Udah, gitu itu aja. nih. Kita lihat apakah. Nah sebelum masuk ke Scott Pick, Scott kembali kita mengingatkan ya kalau di musim ini Pandit FPL banyak melakukan banyak kolaborasi ya, terutama dengan BRFI, liga yang super keren dan menarik gitu ya karena punya piramida kompetisinya sendiri, dan kita main BRFI itu kalau join BRFI itu main FPL nggak sendirian, Scott. Jadi bareng-bareng ada satu tim. Kalau mau tahu kepo dan cara mekanisme bermainnya kayak gimana, langsung aja cek di sosmednya Liga BRFI ya, ada di X juga, ada di Instagram juga. Dan jangan lupa juga untuk follow selalu akun sosmednya Pandit Football dan Pandit FPL, ada di Instagram dan X, juga subscribe YouTube-nya. Juga terakhir ada artikel setiap minggu Pandit sharing antara Pandit FPL dengan BRFI, ada artikel tentang FPL khusus membahas FPL gitu. Jadi yang kangen dengan webnya Pandit silakan langsung aja kunjungi www.panditfootball.com dan cek di kolom Pandit sharing. Itu ada tuh pembahasan soal FPL dengan kontributor dari player-player FPL di Indonesia, Scott. Jadi bukan dari Pandit sendiri kontributornya, banyak dari yang lain gitu. Wah, menarik banget ya biar menambah khasanah pakai FPL-an gitu, tiap minggunya disajikan banyak sekali. Karena membaca itu selangkah pertama menuju panah hijau, Scott. Benar, setuju banget itu. Membaca itu langkah pertama menuju panah hijau. Benar, harus membaca dulu lah. Iya. Oke, langsung aja Scott. Formasi langsung ya, formasi kayaknya sekarang 352 ya. Back to 352 ya. Midfielder yang cukup menarik gitu. Cukup menarik, ini kedatangan karena MU juga sih kayaknya sih. Langsung aja di posisi kiper siapa, Scott Ubay? Di posisi kiper kita pilih Onana. Langsung ya, aset MU aja langsung. Onana dengan harga 5,1, TSB 9,3%, lumayan. Clean sheet-nya mungkin karena lawan Everton ya. Brentford aja, Flecken nih yang nggak pernah clean sheet tiba-tiba clean sheet lawan Everton. Onana adalah berikutnya gitu. Dan poinnya 9 lagi Flecken. Nah itu makanya, jadi langsung aja sih Kak Onana. Pokoknya lawan Everton ambil kipernya, kiper lawannya. Nah, kiper lawannya. Karena secara statistik memang Everton ini adalah gol konversinya paling rendah, Scott, 1,4%. Shots-nya kedua paling banyak padahal 71 tapi nggak masuk-masuk. Di 4 game terakhir hanya cetak 1 gol. Dan sementara MU di 4 game terakhir itu jadi tim dengan peringkat kelima terendah ketika menerima ancaman, hanya menerima 41 shots aja dengan kebobolan 4 gol, clean sheet sekali. Lalu save-nya itu Onana kalau dilihat dari statistik save-nya 4 game terakhir Onana adalah kiper peringkat ke-8 dengan save percentage paling tinggi. Persentase penyelamatannya ya 76,5%. Dengan rata-rata penyelamatan dari 4 game week itu berarti sekitar 3 lah. Berarti total 4 game week itu ada 13 save. Berarti rata-ratanya lebih dari 3. Jadi minimal 1 game week dia bikin 3 save, Scott. 3 save itu udah nambah 1 poin. Lumayan. Tapi kalau kebobolan 2 sih udah berkurang lagi. Tapi kemarin Onana mainnya kalau secara objektif cukup bagus gitu. Banyak cukup sekali bagus, ya? penyelamatan dia dan untuk APL wise dapat bonus poin gitu. Meskipun kebobolan sih. Udah layak disebut the next De Gea belum ya? De Gea kemarin dapat clean sheet tuh di Fiorentina. Beda tim tapi ya. Iya. Oke, ke defender Scott ada siapa nih? Oke, defender pertama kita pilih Pedro Porro dari Spurs yang kemarin cetak gol juga. Gol, ya. Price-nya harganya 5,5, TSB-nya 27,6%. Spurs ini lawan Fulham. Fulham ini dari 4 game week terakhir adalah tim nomor 6 di terbawah gitu untuk gol konversi hanya 9%. Tapi shootnya banyak. Di posisi ketiga gitu dengan 67 shoot, in the box-nya 39, on target 25 dan sudah mencetak 6 gol gitu. Terus ada potensi gol dan juga assist dari Pedro Porro. Dari 4 game week terakhir, Pedro Porro ini adalah top 1 defender yang paling banyak melakukan crossing yaitu 34 kali. Bayangin. Waduh.
Banyak banget lebih ya? dari 10 enggak 8 mungkin 8 atau 9 gitu ya rata-rata per pertandingan dia melakukan crossing gitu. Jadi potensi untuk gol atau asisnya cukup besar sih dari Poro ini. Oke, menarik sebenarnya. Kemarin juga cetak gol ya. Cetak ke gol gawang juga, dapat bonus poin. Dia jadi defender paling tinggi poinnya di game 12 kemarin. TSB-nya juga kayaknya paling tinggi ya 27,6%. Siapa lagi yang TAA kayaknya. TAA ya? TAA tapi cedera nggak tuh TAA? TAA kayaknya ya cedera. Cedera mungkin udah banyak yang jual TAA ya. Iya. Kayaknya Poro sih. Poro tetap. sih. Lanjut Oke, Scott. Lanjut defender kedua kita pilih backnya Arsenal, Gabriel ya. Sebenarnya kalau back Arsenal cukup tricky sih. Cuman kalau misalkan dari yang paling potensinya tinggi sih Gabriel ya, karena dia sering jadi target dari corner kick ya, sering cetak gol dari corner kick. Harganya 6,1. TSB-nya sedikit lebih rendah dari Pedro Porro yaitu 24,30%. Nanti lawannya adalah West Ham. Nah, West Ham juga sebenarnya kemarin menang sih lawan Newcastle ya. Agak 2-0. Agak mengejutkan juga, kirain Newcastle bakal menang tuh. Isak tuh. Isak di game kemarin cetak gol sekarang enggak. Aneh emang. West Ham 4 game terakhir itu shots-nya paling rendah ketiga, hanya 42 shots. Jadi rata-rata 4 game berapa tuh? 10-an lah ya. 13-an lah. Dan gol konversinya 9,5%, mencetak 4 gol dari 4 game week. Sementara Arsenal di 4 game week terakhir itu shots conceded-nya atau penerimaan ancamannya ke-6 paling rendah, hanya 42 ancaman. Kebobolan 4 gol, clean sheet sekali. Nah, ya itu tadi yang kalau dari potensi gol atau asisnya, Gabriel itu sering jadi target set piece atau target umpan lah gitu ketika set piece gitu. Terutama ketika corner kick. Cuman kayaknya kebanyakan sekarang corner Arsenal udah mulai kebaca deh. Udah mulai kebaca karena template-nya udah sama terus gitu. Betul. Dijagain kiper gitu ya, main bola dekat. Nah itu, Nicholas Joper harus lebih mikir lagi nih. Nicholas Joper nih harus lebih mikir lagi gimana bikin pattern set piece yang baru gitu. Iya. Tapi Scott, dari back Arsenal nih kayaknya emang Gabriel ya yang paling layak untuk dipilih di squad pick jangka panjang maupun jangka pendek dibanding back Arsenal lain kayaknya. Betul. Dibanding Saliba atau Calafiori gitu ya. Ya, karena kalau Saliba mungkin gak terlalu aktif ya ketika offense-nya agak kurang ya. Kurang. Gabriel sih yang sering jadi target gitu. Kalau Calafiori itu kan back kiri seringnya, dan di back kiri Arsenal tuh numpuk tuh banyak banget Calafiori. Di back kiri ada Calafiori, Timber juga bisa, ada Zinchenko, ada Tierney juga. Tierney udah balik lagi ke Arsenal tuh. Balik lagi ya. Belum Tomiyasu. Iya. Soalnya. Jadi yang lebih aman sih, yang lebih safe memang Gabriel atau Saliba gitu. Iya. Next Scott. Oke, untuk back terakhir kita pilih Lewis Hall dari Newcastle, harganya 4,4, salah satu back murah tapi lumayan sering line up juga gitu. TSB-nya masih kecil 6,5%, potensi clean sheet-nya Newcastle ini lawan Crystal Palace. Crystal Palace ini dari 4 game week terakhir adalah tim nomor 5 terbawah gol konversi, yaitu hanya 8,5%. Shoot-nya 59, in the box-nya 42, on target-nya 22 dan cetak 5 gol. Lalu secara tim gitu dari 4 game week terakhir Newcastle ini adalah nomor 8 terbawah tim yang paling sedikit menerima tendangan melalui ancaman, hanya 51, in the box-nya 33, on target 16, kebobolan 5 dan sudah mencetak 1 clean sheet gitu. Jadi ada potensi clean sheet juga nih untuk si Newcastle pertahanannya. Terus ada gol dan juga assist juga untuk Lewis Hall dari 4 game terakhir. Kalau tadi Pedro Porro itu yang paling banyak melakukan crossing, kalau Lewis Hall ini adalah paling banyak crossingnya sukses gitu. Ya, disambut gitu. Disambut baik oleh para tim dari Newcastle gitu, yaitu 6 kali sukses dari 4 game week. Jadi ada efektivitas dari Lewis Hall dan ada peluang yang cukup besar dari Pedro Porro gitu. Cuman beda kalau Pedro Porro ini aset premium ya 5,5, kalau Lewis Hall ini agak sedikit diferensial sih. Tuh 4,4, lebih murah lah ya. Oke, lanjut midfielder mungkin. Midfielder udah pasti kita ambil Salah ya. Salah ya. Kayaknya gak perlu di ini lagi lah, meskipun lawannya City ya. Iya. Salah udah jelas. Big game player sih dia. Big game player, big game, small game juga semuanya. Iya sih. Iya nih, feeling saya Liverpool juara sih musim ini, Scott. Atau MU, Scott. MU. Tapi bukan Arsenal juga kayaknya. Bukan sih Arsenal. Arsenal kan fokus di UCL, Scott. Oh iya. Ya, semoga Arteta panjang umur lah.
Saya doakan. Nah, bahas sedikit soal Salah. Mungkinnya kalau Salah sih secara statistik emang lengkap ya, secara dari tim, dari individunya. Cuman Liverpool ini memang dari di bawah pelatih baru malah kelihatan langsung nyetel gitu, Scott. Kemarin juga Luis Diaz itu, kalau ya sedikit lah bahas Luis Diaz tuh ternyata nggak main tuh, nggak masuk starting lineup, yang malah yang masuknya Gakpo kan. Gakpo ya. Tapi memang akhir serangan biasanya tuh kalau musim-musim kemarin Salah itu sering jadi kreator lah, sering jadi kreator. Tapi sekarang itu Salah itu jadi kayak apa ya? Pengeksekusi terakhirnya, finisher gitu lah. Finishernya lah. Tapi gitu. bukan main di roll tengah, Bukan dia main di winger tengah. yang jadi finisher kayak gitu. Mirip-mirip Saka sebenarnya, cuman Salah lebih apa ya, lebih banyak pengalamannya gitu. Jadi pergerakannya lebih efisien, lebih efektif gitu. Kalau Saka kan effortnya gede, effortnya banyak, masih banyak belajar gitu kan sama Odegaard. Sementara Salah lebih efisien pergerakannya gitu. Dan efektif juga jadi gol gitu. Kayak kemarin umpan dari Gravenberch ya kalau nggak salah Gravenberch. ya. Gitu. Tiba satu sentuhan dong gol. Langsung iya itu. Nah, itu kan beda ya efisiensinya gitu. Kalau Saka jarang tuh bikin gol kayak gitu. Harus effort dulu, ngapain dulu baru dar. Ya itu bedanya sih. Oke, midfielder kedua Scott. Oke, midfielder kedua kita pilih Mbeumo dari Brentford, harganya 7,9, TSB-nya tinggi juga nih, 41,1%. Secara tim dari 4 game week terakhir, Brentford ini adalah top 2 gol konversi dengan catatan 17,4%. Terus shootnya, tapi shootnya rendah gitu, jadi mainnya efektif nih. Shootnya hanya 46, in the box-nya 32, on target 19 dan mencetak 8 gol. Jadi Brentford ini ada rataan 2 gol per pertandingan kayaknya ya. Terus Brentford ini lawan Leicester City. Leicester City ini dari 4 game week terakhir adalah top 6 shoot conceded atau top 6 yang paling sering terancam melalui tendangan, yaitu 63, in the box-nya 37, on target 16, kebobolan 9 dan belum pernah clean sheet. Jadi potensi untuk Brentford dan Mbeumo mencetak gol cukup tinggi. Secara statistik individu, Mbeumo ini adalah top 5 midfielder yang paling banyak melakukan shoot dari 4 game week terakhir. Ini untuk midfielder gitu ya, di FPL wise dia ketika ITS atau bermain taktikalnya ada di depan banget gitu Mbeumo ini. PR-nya memang mungkin Wisanya kalau nggak salah masih cedera kalau nggak salah. Iya. Kalau Wisa, jadi ya PR-nya di situ sih. Cuman kalau misalkan Wisanya udah kembali, cocok banget sama Mbeumo. Enggak, udah kembali bisa. Oh, udah balik ya? Udah balik. Oke. Bagus berarti kalau gitu. Ya cocok berarti ambil Mbeumo. Cocok banget ini. Tapi udah banyak sih yang ngambil 41%. 41 ya, salah satu gelandang yang paling banyak sih selain Palmer dan Salah. Oke. Lanjut di midfielder ketiga udah pasti kita pilih Bukayo Saka. Dengan harga 10,2 ya udah naik. Udah berapa naiknya tuh? 10,2, 28% TSB-nya. Lawannya West Ham. Nah, ini agak tricky juga karena West Ham kemarin tiba-tiba menang ya. 4 game terakhir West Ham itu shots conceded-nya paling banyak ketiga, ada 73. Jadi paling ya lumayan sering menerima ancaman. Lalu on targetnya 17, kebobolan 4 gol, clean sheet 2 kali. Sementara Saka di 4 game week terakhir itu jadi midfielder peringkat kelima yang paling banyak melepaskan tembakan. Ada 12 shots, in the box-nya 9, on targetnya 3 dan mencetak 2 gol. 2 gol ya? Saka juga penalti taker, corner kick taker, lengkap lah pokoknya mah. Jadi memang kalau punya duit dan punya jatah duit buat beli aset premium, salah satunya mungkin harus diambil buat Saka sih. Buat Saka ya? Buat Saka. Saka, terus satu lagi terserah lah gitu. Mau Palmer, yang penting jangan Haaland. Yang penting jangan Haaland. Karena bisa 3 kali harganya tuh. Oke, terakhir keempat ya. Keempat kita pilih sang kapten MU Bruno Fernandes. Harganya 8,5 masih tetap, tapi TSB-nya agak sedikit naik jadi 16,7%. Potensi golnya secara statistik individu, Bruno ini adalah top 4 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 14 kali. In the box-nya 7, on target 2 dan sudah mencetak 2 gol gitu. Terus Bruno ini adalah penalty kicker. Corner di sisi kiri ambil juga Bruno gitu. Terus potensi asisnya yaitu dia ambil corner dan juga free kick. Set piece diambil sama Bruno gitu selain Eriksen. Ya ini mungkin selain Garnacho yang paling potensial dari aset MU ya Bruno kayaknya. Ya. Cuman kalau mau mentingin harga atau agak budgetnya minim gitu kayaknya Garnacho pun nggak masalah. Karena kemarin meskipun si Garnacho ini nggak cetak gol, tapi banyak sekali peluang dari Garnacho dan juga nggak diganti sampai akhir kayak gitu. Tapi digantinya Rashford sama Ahmad dan lain-lain gitu. Tapi kenapa
strikernya Rashford Scott, bukan Højlund atau siapa gitu. Nah kayaknya kemarin tuh Amorim masih cek-cek taktik gitu lah, karena taktik ya. kemarin di konversi pers dia sempat kesal juga gitu sama si Zirkzee. Ini kenapa waktu latihan gini kok mainnya kayak beda gitu. Terus kok gini gitu. Yaudah ketika nggak cadangan ternyata ketika main dua-duanya dimainin emang mending Rashford sih. Amorim sambil dua-duanya dimainin gitu. Di babak kedua tuh sambil saking pusingnya, tapi ternyata ya soalnya nggak ada lagi striker sih. Saya pengen ngambil Ahmad nih, cuman Ahmad nih takutnya tiba-tiba diganti karena Rashford bisa ke kanan kan. Takutnya kayak gitu sih. Jadi ya sih masih belum pasti. Selain Bruno kayaknya Garnacho yang aset. Iya, Garnacho lebih aman ya. Kalau Ahmad masih belum sih kayak sama Rashford atau yang lain-lain. Oke, midfielder terakhir ya. Kita pilih si Palmer. Dari Chelsea. Nah, ini kali ini kita Palmer bukan Jackson ya. Palmer. Kenapa? Feeling aja. Feeling aja. Selain feeling memang ada justifikasi statistiknya gitu selain eye test ya. Palmer dengan harga 10,4 TSB-nya 54,70%, banyak juga ya. Banyak 54%. juga. Lebih banyak dari Saka malah. Palmer 4 game terakhir Chelsea. Dari segi tim ya, Chelsea itu shots-nya kelima paling banyak ada 62, in the box 36, on target 19, gol konversinya nggak terlalu tinggi sebenarnya 9,7% dan mencetak 6 gol di 4 game terakhir. Sementara Palmer dari 4 game menciptakan 10 shots dan 8 peluang, 8 creating chance gitu. Jadi ya ada potensi gol dan juga assist gitu. Cuman memang intinya kalau Palmer sih lebih jaminan poin, lebih jaminan waktu bermain ya. Terus posisi sebenarnya Jackson juga sih, cuman harus diperhatikan di Eropa ya. Chelsea main di Eropa kan ya? Main ya. Main di Eropa. Lawan Noah ya kalau nggak salah. Noah ya. Atau belum ya lawan Noah? Bukan lawan Peter Pan. Oke, masuk ke striker Scott. Untuk striker pertama kita pilih sang juru selamat ini. Gila sih para kemarin. aset-aset yang murah berprestasi. Cunha dari Wolves harganya 6,9, TSB-nya 16%. Ini Cunha tuh udah naik atau gimana ya? Naik jauh Scott. Dari 6,5 kayaknya ya? Iya kayaknya. Menarik nih. Naik jauh ini. Terus secara tim dari 4 game week terakhir Wolves ini adalah top 1 gol konversi. Gokil 23,3%, dia berarti paling banyak cetak gol ya dari 4 game week terakhir gitu. Udah 10 gol dari 4 game week terakhir. Tapi shootnya kecil hanya 43, in the boxnya 32, on target 22. Jadi secara tidak langsung Wolves ini mainnya counter attack tapi efektif ya. Terus secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Cunha ini adalah top 4 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 13 kali, 10 kalinya di in the box. On targetnya 5 dan sudah menciptakan 4 gol. Jadi ada selalu cetak gol di pertandingan nih secara rataan gitu. Ada potensi asisnya juga gitu. Dari 4 game week terakhir, Cunha ini adalah top 1 forward yang created chance-nya sudah 10. Jadi selain gol ada juga potensi asis. Ini kayaknya Cunha ini aset yang benar-benar berharga ya. Setelah Wout van Nistelrooy kemarin dicadangin ya. Ini Wout van Nistelrooy agak ini sih, agak kan ya kemarin dicadangin ya? Iya, karena mungkin perjalanan Scott ya dari Selandia Baru ya. Dari Selandia Baru. Selandia Baru ya? Selandia Baru ya? Oh iya. Agak jauh perjalanan mungkin ya. Kayak ini aja kali kayak Ijes mungkin ya. Dari Indonesia ke Italia gitu, Selandia Baru ke Inggris lumayan lah. Oke. Terakhir Scott. Terakhir ini kita ambil wonderkid-nya MU ya. Legend Arsenal. Wonderkid MU dan Legend Arsenal. Dan di Welbeck dari Brighton. Harganya 6, TSB-nya 21,7%. Dan secara tim memang Brighton itu salah satu tim dengan gol konversi paling baik ya. Ada peringkat ke-5. 14,6%. Shots-nya 48, in the box-nya 33, on target 19 dan mencetak 7 gol dari 4 game week. Lawannya adalah juru kunci Soton ya. Soton kemarin yang hampir ngalahin Liverpool tuh, hampir. Tapi nggak jadi. Soton 4 game week terakhir itu adalah tim dengan shots conceded kedua paling banyak, ada 73 ya, menerima 73 shots tuh dalam 4 game week terakhir, banyak banget. In the box-nya 45, on target 27 dan kebobolan 6 gol, hanya 1 kali clean sheet. Sementara Welbeck secara individu menjadi forward atau striker peringkat ke-9 dengan shots paling banyak, ada 10 shots, on targetnya 2 dan mencetak 1 gol. Nah, selain Welbeck mungkin ya referensi lainnya Joao Pedro tuh, Joped kemarin yang cetak gol juga tuh Joped ya kan. Jadi kalau misalkan bukan Welbeck, kalau mau yang lebih murah ada
Jopet. Iya, tapi beda tipis sih. Beda tipis sih. Potensi asisnya Welbeck ada di 4 game terakhir itu menciptakan 4 peluang. Jadi nggak terlalu gimana banget sih, tapi lumayan lah. Lumayan ya. Antara Welbeck atau Jopet sih. Kayaknya di Brighton antara dua itu. Kayak Mitoma gitu belum terlalu kayaknya. Iya, benar. Antara Welbeck atau Jopet, silahkan pilih aja sesuai keyakinan. Oke, masuk ke diferensial. Di posisi kiper. Langsung aja di posisi kiper kita pilih Verbruggen dari Brighton, kiper utamanya timnas Belanda. Gokil. Harganya 4,5, TSB-nya 2,6%. Brighton ini lawan Southampton. Southampton ini adalah tim nomor 1 terbawah yang paling sedikit melakukan shoot dari 4 game week terakhir. Hanya 30 shoot dari 4 game week terakhir dan baru mencetak 3 gol gitu. Terus Verbruggen ini dari 4 game week terakhir ternyata top 1 goalkeeper yang paling banyak melakukan save, yaitu 20 kali. Save persentasinya juga lumayan 76,9%. Berarti satu game week 5 save ya? 5 save. Lumayan. 5 save ya, bagus juga sih. Cuman ya resikonya dari 4 game week terakhir Brighton ini belum pernah clean sheet dan shoot conceded-nya lumayan tinggi, 64. Dan kebobolan 6 gitu. Jadi belum pernah clean sheet untuk Brighton ini, Verbruggen, tapi lawannya Southampton. Ini masalahnya berarti emang di back-nya sih. Back-nya sih. Kalau kiper save-nya banyak tetap kebobolan tuh di back sih. Back-nya sih. Iya. Tapi nggak tahu nih, lawan Southampton kayaknya ada potensi juga untuk clean sheet sih. Jadi agak jadi kangen Brighton 2 musim yang lalu kayak punya Estupinan gitu kan. Estupinan masih ada cuma di cadangan. Nah itu Estupinan kan kayak dulu aset wajib gitu defender. Iya. Estupinannya kangen ada. Lewis Dang gitu kan dulu wajib gitu punya back Brighton tuh zaman-zamannya. Iya. Zaman-zamannya masih Graham Potter kayaknya kalau. Iya, Graham Potter benar. Graham Potter tuh. Wah, Estupinan sih wajib sih waktu itu. Sekarang sulit. Oke. Diferensial dari defender kita pilih dari Chelsea. Wah, menarik nih. Abang-abang belakang kamera ini berisik ya. Kita pilih dari Chelsea yaitu Colwill. Colwill harga murah banget 4,5 ya. Kemarin kita pilih Gusto, ternyata Gusto di bench ternyata. Ini terlalu banyak pemain emang. Kabinet gendut ini emang terlalu banyak pemain, jadi harus bagi-bagi menit bermain dia, bukan bagi-bagi jabatan nih. Bagi-bagi menit. Aduh. Menit bermain. Aduh. Sulit ini emang Chelsea ini emang. Aduh. Harga 4,5, TSB 3,10%. Potensinya lawan Aston Villa ya. Aston Villa juga kemarin mencadangkan Digne juga. Aduh, kesel juga tuh. Aston Villa 4 game terakhir itu adalah gol konversinya ketiga paling rendah, hanya 6,8%. Ini Watkins ini kenapa juga nih. Top 6 shots in the boxnya 44, on targetnya 16, golnya 4 Aston Villa ya. Sementara Chelsea sendiri dalam 4 game terakhir pertahanannya lumayan sebenarnya. Shot conceded-nya ketiga paling rendah, cuman menerima 39 tembakan dari 4 game. Dan hanya kebobolan 4 gol, belum pernah clean sheet. Nah itu sih resikonya, belum pernah clean sheet gitu Chelsea. Tapi secara menit bermain memang Colwill yang paling aman sih, paling reguler ya dibanding Cucurella, dibanding Disasi, Badia Shield, terus siapa lagi tuh? Fofana. Aduh banyak banget lah asli ya. Banyak banget pemain Chelsea ya. Yang paling aman sih Colwill sih. Colwill ya. Harganya juga murah 4,5. James cedera lagi ya. James, aduh itu lagi. Udah sulit. Pokoknya mending Colwill aja udah kalau mau dari defendernya ya. Colwill aja. Oke, dari midfielder Scott. Oke, untuk midfielder kita mungkin pilih aset diferensialnya Spurs yaitu Kulusevski. Harganya 6,3, TSB-nya 4% aja. 4%. Secara tim dari 4 game week terakhir Spurs ini adalah top 3 gol konversi dengan catatan 17%. Shoot-nya 53, in the box 34, on target 21 dan sudah mencetak 9 gol. Lalu secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Kulusevski ini adalah top 4 midfielder yang created chance-nya 10 dan sudah mencetak 2 assist. Bagus juga sih ini. Efektif sebenarnya si Kulusevski ini. Cuman resikonya nih lawannya adalah Fulham. Fulham ini secara tim 4 game week terakhir nomor 2 terbawah shoot conceded yaitu 38 kali dan sudah mencetak 1 clean sheet. Oke. Cara pertahanan lumayan. Cuman Kulusevski dengan Spursnya lagi bagus on fire. Ini pertandingan menarik juga nih derby London. Betul.
Dan juga ada risiko menit bermain juga sih dari Menit Kulusevski. bermain. Karena ada Brennan Johnson juga di situ. Iya benar. Terus siapa lagi? Werner ya. Werner mungkin bisa. Son juga bisa main di sayap sih. Jadi ya lebih ke menit bermain sih. Iya. Sekarang kan posisi tengah udah diamanin sama Solanke tuh. Nah, jadi dulu kan ada Son, ada siapa bisa isi tengah. Sekarang Solanke udah benar di tengah, di kiri udah Son, jadi di kanannya harus bisa Brennan. Bisa si Kulusevski. Iya. Madison juga sebenarnya menarik bisa, sih. Iya. Madison menarik ya kalau mau lebih sedikit mahal lah ya, gitu. Betul. Kalau mau lebih aman lagi Son, cuman itu keuntungannya udah premium lah, udah premium gitu. Jadi ya silahkan pertimbangkan. Cuman kalau diferensial sih Kulusevski karena TSB-nya rendah. Ya. Langsung ke striker. Striker kita pilih dari Bournemouth, Evan Nilsson ya. Oh keren dari Panit ini. Bukan ya. Evan Simon kalau dari Simon ya itu ya. Evan Nilsson. Harganya 6, TSB-nya 2% ya. Ini mungkin penerusnya Solanke dari Bournemouth mungkin ya. 4 game week terakhir Bournemouth itu shots-nya paling banyak ke 8, ada 56, on targetnya 17. Gol konversinya lumayan 10,7%, dan mencetak 6 gol. Ini si Evan Nilsson juga 4 game week terakhir udah mencetak 3 gol dari 9 shots. Sementara lawannya nanti bakal ketemu Wolves. Wolves memang secara attacking bagus ya, peringkat pertama gol konversi, tapi secara defending juga kurang bagus gitu karena di 4 game week terakhir Wolves itu tim dengan shot conceded ke-8 paling banyak, ada 57. On targetnya 15, kebobolan 5 gol dan clean sheet sekali gitu. Tapi mungkin Bournemouth ini risikonya memang belum konsisten gitu. Jadi masih angin-anginan, jadi ya paling itu doang sih risikonya. Cuman secara penampilan, secara form, si Evan Nilsson ini lagi bagus, 9 shots, 3 gol, secara tim juga lumayan. Jadi ya dengan harga 6 ya, midfielder murah, midfielder forward yang cukup murah gitu kalau dibandingin dengan forward yang lain. Bisa jadi opsi lah gitu di posisi striker gitu. Kalau butuh striker ketiga lah gitu. Misalnya udah punya Jackson, Cunha, ketiganya Evan Nilsson, lumayan gitu. Evan Nilsson ya benar-benar diferensial sih ini di tengah banyaknya striker yang lagi on fire. Evan Nilsson ini patut dicoba gitu. Nah jarang dilirik juga soalnya. Jarang dilirik. TSB-nya juga kan cuma 2% gitu. Iya. Kapten Scott. Aduh, Saka sih udah. Saka ya? Saka sih. Saka kalau lawan tim-tim kecil biasanya bagus sih. 10,2 lawan West Ham ya, Saka ya. Kalau saya lebih ke Palmer lawan, aduh susah juga nih. Saya lebih ke Palmer lah, Scott. Palmer. Kemarin kurang hoki aja sih ya. Ya betul. Karena kemarin udah sialnya udah di ini, udah keluar gitu. Mungkin ya nanti Chelsea lawan Aston Villa. Semoga balik lagi hoki gitu Palmer, minimal dapat gosok voucher penalti 2 gitu. Tapi Scott ada menarik juga, kita udah 2 game week ngepilih Haaland ya. Ya itu, tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Kayaknya hidup berasa lebih lega gitu. Lebih lega tanpa Haaland. Iya. Kirain kemarin tuh beban hidup berasa berat tuh gak punya duit atau apa gitu. Ternyata masih punya Haaland gitu. Masih punya Haaland gitu. Ternyata itu yang membebankan itu ternyata Haaland. Ya. Sebisanya emang. Ada yang ganjel gitu. Ada yang ganjel. Perasaan gitu. tuh apa? Atau masih punya Haaland di IPL. Itu. Makanya jika ingin hati Anda tenang, jual Haaland. Jual Haaland. Udah hati lega langsung. Oke Scott, semuanya udah kita bahas ya. Semoga di Game Week 13 ini kita semua dapat panah hijau. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Orai. Salam panah hijau.